Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Yang mana ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman dari sebagian pelamar terkait pendaftaran seleksi P3K ini dan dijawab langsung oleh Bapak Praptono selaku Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah guru honorer bisa mendaftar di kabupaten lain? Dan apakah ada kerugian jika guru honorer tersebut mendaftar di kabupaten lain? Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate seputar pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja simak penjelasan langsung dari Bapak Praptono. Baik, memang rekrutmen honorer menjadi P3K ini paling banyak menyita perhatian kita, tidak hanya di Kemendikbud, di parlemen juga seperti itu, apalagi di masyarakat. Beberapa informasi penting seputar pelaksanaan rekrutmen honorer menjadi P3K. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tanggal pelaksanaan pendaftaran, kemudian isu tentang passing grade, itu semuanya masih menunggu Permen Pan RB. Jadi kalau sekarang sudah beredar informasi di sosmed tentang passing grade, itu adalah informasi liar karena belum ada peraturan menteri yang terbit terkait dengan itu, termasuk juga tanggal pendaftaran. Yang kedua, sejatinya yang menjadi concern bagi Bapak Ibu para honorer itu adalah menyiapkan diri. Dan di pertemuan yang lalu Prof. Suyanto sudah saya sampaikan bahwa rekrutmennya kan ada kompetensi teknis, ada manajerial, ada sosiokultural, dan nanti akan ada wawancara secara online. Baik, kalau ditanyakan boleh apa tidak, jawabannya boleh. Tetapi kalau diukur peluangnya itu menjadi lebih berat. Kenapa? Karena skemanya Bapak Ibu akan prioritas untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal dari tempat Bapak Ibu mengajar. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih di kabupaten asal tempat Bapak Ibu mengabdikan sebagai honorer, maka yang menjadi PR bagi Bapak Ibu adalah mencapai passing grade. Bapak Ibu tidak perlu bersaing dengan peserta yang lain. Selama Bapak Ibu masuk memenuhi passing grade, maka Bapak Ibu akan prioritas penempatan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Tetapi kalau mengambilnya di kabupaten lain, atau ada dari yang peserta dari luar, maka di situ selain harus memenuhi passing grade, maka harus juga menjadi peserta dengan nilai tertinggi di tempat penugasan yang dipilih nanti. Gitu. Jadi keuntungannya menjadi berkurang kalau mengambil di daerah lain. Ini kan sebenarnya kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah ya, yang tetap memprioritaskan tempat asal dari Bapak Ibu guru honorer itu memberikan pengabdian. Honorer yang bisa mengikuti seleksi menjadi P3K ini kan honorer baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Termasuk juga tenaga honorer kategori 2. Di samping itu, guru yang tidak terdaftar di Dapodik, kalau dia memiliki sertifikasi pendidik, dia juga akan ikut seleksi. Nah, di dalam skema pendaftaran, nanti kan peserta itu memilih kabupaten, tidak memilih sekolah. Nah, bagaimana
cara yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penempatan, maka salah satu indikator yang dipakai adalah memprioritaskan guru-guru untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal. Dan dengan memenuhi passing grade, maka berarti guru itu sudah mendapatkan prioritas. Meskipun dia bukan menjadi peserta yang terbaik di situ, tapi kalau lolos passing grade, maka dia akan prioritas. Baik, seperti tadi saya sampaikan, Prof. Suyanto, bahwa tidak ada mempersaingkan antara honorer dengan mereka yang memiliki sertifikasi pendidik. Karena untuk penempatan, untuk sampai lolos, honorer itu cukup dituntut memenuhi passing grade. Jadi selama sudah memenuhi passing grade, maka akan prioritas untuk mendapatkan penempatan. Kalau untuk sekolah kedinasan tentunya ini adalah lulusan SMA gitu, lulusan SMA. Jadi saat ini memang di tingkat di CPNS, untuk CPNS itu kita batasi untuk lulusan SMA. Jadi saya kira kalaupun ada itu saya kira tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga kalau mendaftar di sekolah kedinasan saya kira lebih baik fokus ke sana dulu. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teguh atas penjelasannya. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa, rekan-rekan ASN, dan rekan-rekan media dimanapun berada, demikianlah penjelasan dari Kementerian Pan-RB mengenai pengadaan CASN tahun 2021. Demikian kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya kita bisa sudahi. Maaf, ada tambahan dari Bapak Menteri, kami persilakan Bapak. Yang pertama, mohon teman-teman media dan teman-teman calon CPNS untuk bisa sharing bahwa hati-hati terhadap siapapun, perorangan, kelompok mengatasnamakan siapa yang sifatnya calo. Ini prosesnya terbuka. Sistemnya juga tidak ada peluang apapun untuk adanya KKN. Jadi hati-hati terhadap kelompok-kelompok calo yang sekarang sudah mulai gentayangan mencari sasaran. Jangan percaya. Yang percaya ikuti website Pan-RB dan website daripada BKN, termasuk yang 1 juta P3K guru, websitenya Kemendiknas. Demikian, terima kasih atas